Artinya kalau misalkan lagi dalam kondisi terpuruk, ya kita bukannya justru saling nyalahin, tapi justru saling cari solusi bareng-bareng gitu. Cih, Yang siapa sih pengen- lo yang ngasih pertanyaan ini? Emang udah orang terlanjur ganteng. Halo semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rizky Udo. Yap. Hari ini kita berdua di salah satu momen spesial ya, di tanggal 24 Agustus. Kita secara resmi udah 8 tahun. Betul. Ya, 8 tahun berdua. Banyak lika-liku yang terjadi, banyak suka duka juga yang memang jadi pewarna ya dalam kehidupan kita, dalam sebuah kanvas A3 kita. Asik. Oke. Kalau kita recap ya, kalau teman-teman ngikutin Channel kita berdua, apa Instagram ataupun sosial media gitu lah ya. Tahun lalu itu gua kasih surprise ke Nina untuk ngasih sebuah Nggak kelihatan guys. bingkisan ya, Iya. yang digambar secara apa namanya, secara apa ya? Langsung pakai tangannya Hana ya, teman gua. Dia sekarang lagi di Bogor by the way, dan ini salah satu surprise buat Nina waktu itu. Di tahun sebelumnya di 2020, oh ini. Itu kita ada cover lagu. Oh iya, Arman sama Dewi Gita ya. Ya, itu di tahun 2020 kita ada itu. Cover Bikin video klip ala-ala di di UI. di gitu. Jalan Cinta situ. Ah, ah. Dan di tahun sebelumnya lagi itu berarti ke-7, ke-6, ke-5 ya. Kelima. Ke-5 tahun 2019. 19. Itu kalau Ada nggak ya? salah itu loh yang cover lagunya Keita Kibuchi. Oh iya, itu In This- pas In This banget. Blanket. Iya, pas banget gelar Jepang terakhir soalnya ya. Ya, di Agustus kalau nggak salah gelar Jepang UI-nya. Itu pertama kali gua cover lagu, itu liriknya bagus banget ya, In This Blanket, bisa dicari di channel gua. Dan itu cukup ngagetin Nina sih sebenarnya. Iya, benar. Jadi pas gue berangkat kerja waktu itu, gue bilang, nanti jam segini buka YouTube ya. Iya, dan itu kayak yang kok dia bisa ya gitu. Jadi kayak yang wow. Ya itu dong sih, kayak ya gitulah pokoknya. Ya, jadi banyak hal yang terjadi, dan kali ini kita pengen coba cerita banyak atas apa yang teman-teman Partaistik tanya ke kita berdua. Ya. Di tahun ini gitu kita kayak melibatkan teman-teman Partaistik gitu untuk ada nggak sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan atau apa sih hal yang pengen kalian tahu gitu dari perjalanan kita yang menurut kita udah sampai sepanjang ini gitu ya, 8 tahun ya. Ya banyak orang yang lebih panjang lagi gitu, cuman di lingkungan kita gitu ya, di Partaistik gitu kan, ini kita udah cukup lama. Terus teman-teman ada yang penasaran gak sih kayak gitu kan, jadi kayak kita share form gitu, ada nggak yang mau ditanyain ke kita gitu, atau ke Bang Yudo aja atau ke Nina aja gitu kan. Kita share itu, dan akhirnya terkumpul lah 9 question gitu untuk kita berdua gitu. Dan sebenarnya kita berdua belum lihat sih pertanyaannya apa, kita belum lihat, baru tadi sebelum record baru ngecek gitu, oh iya benar udah ada 9 question gitu kan. 2 jam kemudian. Oke guys, mari kita jawab 9 pertanyaan ini. Sebenarnya gini, kenapa sih harus teman-teman Partaistik gitu, kayak mereka kan yang paling dekat sama kita untuk sekarang gitu ya, sering berinteraksi. Sebenarnya apa sih yang pengen mereka tahu, lebih ke situ. Bisa aja sih kita buka question di Instagram kayak gitu, cuma takut nggak ada yang nanya. nah itu dia sih. Cuma takut gak ada yang nanya. Ini anak-anaknya Partaistik kita paksa aja untuk nanya gitu Kalau kan. nggak ada gajian. Pertanyaan pertamanya cuma buat Bang Yudo aja katanya. Bagaimana caranya agar aku bisa menjadi rumah bagi kamu? Waduh, Ini ngeri banget gitu. ya sebenarnya kalau ya Nina ya konteksnya kali ini sesederhana, nggak gitu ribet sih. Jadi gue tuh tipikal orang yang pengen banget simpel ya, apapun itu, mau itu urusan kerjaan kayak mau itu urusan apapun, selama kita bisa buat lebih simpel, kita buat sederhana, kenapa enggak gitu. Sama kayak ya urusan kalau kamu maunya apa ya
jelas gitu, lugas, padat dan jelas gitu. Nggak suka kode-kode. Nggak usah berkelit. Iya, gitu. nggak mempan kalau buat yang cewek yang suka kode-kode itu udah. Iya, yang karena lain. kalau kita bisa jelas, kita bisa mangkas waktu lebih cepat kan. Kita bisa ngelakuin banyak hal gitu. Nah, itu salah satu yang bikin gue nyaman sebenarnya dengan orang yang kayak gitu, yang mau terbuka sama gue, yang mau lugas sama gue. Jadi kalau dia ditanya ngeles-ngeles, kalau dia diajak ngomong banyak acau-ucu, wah itu deh tanda-tanda nggak bakal berhubungan lama sama gue sih. Sederhananya gitu. Pertanyaan kedua adalah, apa sih kekurangan di diri pasangan kamu yang pengen banget kamu ubah atau kamu bantu agar menjadi lebih baik, tapi sampai sekarang belum berhasil kayak gitu? Dua-duanya. Iya, Apa kamu jawab? Iya, kamu jawab. Kamu dulu Kamu deh. jawab. Aku apa ya? Oh, menurut aku sih gini. Atau ya ini kekurangan atau bukan, cuman di satu sisi menurut aku Mas Yudi ini tipe orang yang benar-benar ambisius banget gitu loh. Kayak apapun yang dia inginkan, selama itu masih bisa dicoba, walaupun kayak selama itu bakalan bisa dia gapai, walaupun kayak nggak logis gitu ya buat orang, itu bakalan dijalanin gitu loh. Kadang itu yang nggak tahu ya menurut aku itu kekurangan apa enggak, cuman kayak menurut aku kayak nggak bisa gitu loh, semua orang harus ngikutin kayak gitu. Cuma ya semakin kesini sudah semakin jauh lebih baik. Kalau ditanya sampai sekarang ada nggak yang belum berubah, kayaknya sih nggak ada gitu. Kayak ya semua sudah berubah menjadi lebih baik gitu. Alhamdulillah. Menurut aku ya, dan kalaupun memang masih ada gitu kayak ya aku bisa menutupi itu gitu dengan segala yang aku punya. Jadi kayak nggak ada gitu kekurangan yang harus diubah sampai sekarang. Kalau buat Nina itu adalah siklus bulanan ya. Jadi seakan-akan tuh yang datang bulan dia doang di dunia ini. Yang mengalami menstruasi itu dia doang di dunia ini gitu. Jadi kayak ya emang perempuan kan ada hormon yang bergejolak gitu kan di momen-momen itu. Cuman ya orang lain bisa ngendalin, kenapa ini orang enggak gitu masalahnya. Karena pada saat dia lagi datang bulan itu kan, Tapi kan nggak selalu setiap bulan. iya nggak selalu, tapi bukan berarti jarang. Iya. Gitu. Oh my god. Artinya itu akan berimbas ke banyak orang. Nah, itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Karena ngeganggu orang, karena ngerepotin orang, kayak gitu. Itu sih udah sering dikasih tahu, cuman bader aja anaknya. Enggak, cuma maksudnya gini, enggak melulu di setiap bulan kayak gitu. Cuma memang seringnya gitu, kayak ada fase dimana, karena kan ya kan aku dysmenorrhea kan. Buat yang nggak tahu dysmenorrhea itu nyeri haid gitu. Jadi memang hormonnya tuh kadang kalau misalkan enggak yang ngebetein, dia tuh akan jadi mellow banget. Ada fase dimana ketika aku lagi haid itu aku justru malah kayak sensitif banget, sedih banget kayak gitu kan. Kayak gitu nggak sih? Kayak gitu deh. Gitu, jadi Lebay. akan iya lebaynya tuh kayak gitu, kayak akan jadi sensitif banget, akan jadi sedih banget kayak gitu. Oke, next question. Untuk Kanina dan Kak Yudo, ceritain dong gimana kalian bisa sama-sama berjuang ketika berada di titik terendah. Wah, seru nih. Dalam hidup kalian, dan gimana caranya mempertahankan hubungan yang baik sebagai pasangan sampai usia ke-8 tahun ini. Kamu dulu deh. Sebenarnya sederhana dengan berangkat dari titik start yang relatif sama ya. Jadi secara ekonomi dan sosial, gue sama Nina tuh bukan orang yang cukup dipandang lah di lingkungan. Bukan orang kaya raya gitu, bukan orang yang punya status sosial tinggi. Ya jadi mungkin karena titik startnya sama, akhirnya kita punya cara pandang yang sama gitu. Dan kita juga punya beberapa target yang beririsan. Akhirnya bisa ada mix and match di situ. Artinya kalau misalkan lagi dalam kondisi terpuruk, ya kita bukannya justru saling nyalahin, tapi justru saling cari solusi bareng-bareng gitu. Ya meskipun praktiknya adalah beberapa hal miss gitu. Yang satunya sok bisa, yang satunya sok ngatur. Jadi memang adalah masalah-masalah kayak gitu. Cuman ya karena kita berangkat dalam kondisi starting point yang sama, kalau kita ketemu masalah ya solusinya harus diselesaikan, bukan kabur dari masalah itu.
kayaknya di titik terendah kita itu iya tadi karena kita dari start yang sama dan kita punya mimpi besar yang sama gitu kayak dan satu hal sih mungkin karena kita percaya juga kalau yang namanya hidup itu kan pasti ada sedih dan ada senang ya, maksudnya ada bahagia juga ada duka kayak gitu, terus ada hitam ada putih gitu ya kita tahu ketika kita mengalami sedih itu pasti kita akan ada fase kita untuk tertawa kayak gitu, pun pada saat kita tertawa bahagia oh nanti akan ada sedih nih kayak gitu, ya udah jadi kayak ya udahlah nanti juga akan ada masanya gitu, ada fase dimana kita memang happy, bahkan nggak jarang itu hal-hal yang sedih itu dibikin jadi lucu, gimana sih kayak dibecandain gitu, emang hidupnya terlalu receh sih kayaknya kayak dibecandain gitu. Terus kayak apa sih yang bikin hubungannya tuh awet sampai 8 tahun ini, yaitu saling belajar, saling ngerti. Sebenarnya sesimpel kita masih punya rasa saling memiliki sih. Iya. Karena kalau misalkan nggak punya dalam aspek apapun ya, kayak misalkan suka cemburu, masih suka suka memberikan layanan terbaik gitu sebagai pasangan, ya itu berarti masih bisa lebih panjang gitu. Kecuali udah enggak, ya berarti udah tanda gitu. Artinya kalau masih cemburu itu berarti masih sayang gitu. Iya. Jadi gitu guys. Next questions. Itu untuk Bang Yudo katanya. Sebenarnya gue males banget sih bacain pertanyaannya, pasti dia jawabnya ngeselin nih. Sesusah apa sih Bang Yudo buat ngedapetin Kanina? Kan ketawa kan? Iya. Pasti ayo jawab susah gitu loh. Hah? Susah gitu. Enggak sih, Tuh ganteng. kan? Emang udah orang terlanjur ganteng mau gimana? Najis. Cih. Karena ya emang ada cerita sendiri lah, gue sama Nina tuh bisa jadi tuh karena memang dulu ya ada 2 orang lah yang Siapa sih lo yang ngasih pertanyaan ini? ada 2 orang yang pengen ngelamar Nina, cuma gue duluan dan gue yang di ACC, ya gue yang jadi. Udah sesimpel itu. Iya kan? Nyesel kalau nanya, nyesel kan? Ya kan jadi caranya itu. ya nggak terlalu susah juga ya, Tuh kan? namanya mencari jodoh kan, kalau udah ketemu jodohnya ya mau gimana. Gue bilang apa nggak usah nanya itu. Oke, next question ya. Apa satu momen yang paling ngebahagiain kalian berdua selama nikah 8 tahun ini? Kenapa? Aku kali ya. Yaitu kita akan berangkat ke UK guys dalam waktu dekat, doain ya mudah-mudahan lancar. Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah izinkan, Allah kasih ridho nih kita buat tinggal di UK. Terima kasih juga buat Mas Menteri yang sudah memberikan beasiswa ya. Dan orang-orang yang ngebantuin proses persiapannya. Betul, dan orang-orang yang ngebantuin proses persiapannya terima kasih banyak gitu. Itu salah satu momen yang paling ngebahagiain. Jelas karena sebelum momen itu ada momen dimana aku merasa kayak Mas Yudo tuh kayak tidak dinilai pada saat itu gitu. Masa kayak orang tuh nggak ngumpulin ujian kali. Iya kayaknya sih. Kayaknya sih ya. Nggak, cuman lebih ke gini, kayak sebenarnya bukan nggak dinilai sih, cuman lebih ke kayak apa ya? Aku merasakan di fase itu aku merasa kayak kayaknya harus ada momentum di mana orang harus tahu nih apa yang dipunya sama Yudo gitu loh. Yudo tuh sebenarnya nggak cuma banyak ngomong doang loh kayak gitu tuh, itu selalu jadi doa aku gitu. Maksudnya pada saat titik itu gitu, ketika titik terus beberapa kali gagal ya kan, seperti yang sudah lihat di Instagramnya Yudo kan, beberapa kali gagal untuk apply kampus gitu. Ya kampus aja gagal, gimana mau beasiswanya gitu kan, kampusnya aja nggak diterima waktu itu. Terus sampai kayak wah kayaknya emang nggak ada harapan deh, emang nggak bisa deh gitu kan. Ya udah gitu, sampai akhirnya dapat kabar ternyata diterima di Liverpool gitu kan. Terus dapat kabar lagi ada beasiswa buka, terus dapat kabar lagi ternyata lolos seleksi berkas, terus dapat kabar lagi ternyata lolos lagi gitu kan. Kayak yang wow, itu benar-benar momen paling ngebahagiain gitu, karena sebenarnya ini tuh rencana kita di awal pernikahannya nggak sih waktu itu di 2014 gitu kan. Awal-awal kita nikah tuh kita sering datang ke British Edu Fair gitu. Waktu itu kita pernah ada momen untuk datang ke situ.
Singkat cerita tuh kayak kita sampai bikin apa tuh namanya? Timeline gitu loh. 2014 oh nanti lulus nih tahun segini. Oh iya tahun segini harus 2000. berangkat. Kan 2014 kita nikah kan? Iya maksudnya 2014 kita nikah. Terus kita persiapan 2016 itu kita berangkat. Terus iya pokoknya sampai kita udah bikin kayak gitulah ya sepanjang itu gitu mimpinya. Bahkan sampai kita nanti di UK kita harus nanti nggak harus sih maksudnya kayak nanti kita melahirkan anak kedua di UK gitu, padahal anak pertama aja belum sekarang. Belum gitu, doain ya guys ya. Cuma sampai ada planningnya kayak gitu maksudnya di tahun 2014 kita menuliskan itu gitu. Bahkan dari UK kita mau S3-nya di Liverpool itu udah tertulis di 2014. Sayang bukunya udah hilang, nggak tahu kemana sih. Kita menuliskan itu. Jadi salah satu momen paling bahagia aku tuh itu gitu di pernikahan ini. Maksudnya apa yang bikin Mas Yudo bahagia ya aku turut bahagia gitu, karena menurut aku adalah aku cukup ada di belakangnya dia gitu loh. Aku support system Ini di terbesar. samping. Apa sih pertanyaan? Apa yang bikin momen bahagia setelah maksudnya selain hari pernikahan? Ya pas ke Jepang sih. Jadi pas ke Jepang kan salah satu negara yang pengen banget gue datengin kan selain UK. Berdua ya ada vlognya juga di channel gue. Nah apa namanya tuh? Apa namanya ngebolang di Jepang, cuman bawa Google Maps doang. Gitu. Ya thank you buat temannya Nina yang jadi salah satu orang di balik semuanya aktivitas itu ya. Ya orang di balik layar dari semuanya lah gitu. Oke guys, next question ini udah sama kayak pertanyaan yang tadi. Apa hal tersulit yang pernah dilalui dan apa kekurangan satu sama lain yang paling sulit untuk diterima? Udah itu udah ya. Panjang. Apa sih yang bikin, ini pertanyaannya khusus buat Bang Yudo lagi. Apa sih yang bikin Bang Yudo merasa di treat like a king? Ya ngelakuin apa yang perlu dilakuin. Seperti Kayak makan ya, tengah malam. Gimana? Itu sebenarnya dia yang minta sih guys. Ya bohong sih. Yang bener. Sebagaimana istri pada umumnya aja udah gitu. Jadi nggak gue. Ya kan ada istri pada umumnya yang tidak men-treat suaminya like a king gitu. Kamu merasa itu nggak umum berarti. Oh ya kamu merasa nggak di-treat like a king gitu loh? Ya kalau raja itu kan dilayani, terus punya prajurit yang bisa dikontrol dengan baik gitu. Nurut itu selama itu baik ya. Ya gitu sih. Jadi kayak suami istri pada umumnya. Kamu nggak ngerti pertanyaannya. Apa yang bikin Bang Yudo merasa di treat like a king gitu loh? Kayak hal apa sih yang bikin kamu tuh merasa wah gila Nina tuh kayak gini ya gitu loh, maksudnya hal apa kayak gitu? Ya kan ya kayak gitu kan pertanyaannya. Biasa aja seperti suami istri pada umumnya. Nyesel kan lo nanya? Gue bilang apa? Jangan nanya. Gitu-gitu aja guys, makan tengah malam, minta makan tengah malam ya, istrinya harus siaga. Coba kalau istrinya bukan Nina, bisa jadi sama dianya digoreng. Ya gitulah, jadi ya apapun yang dilakukannya perlu disyukuri. Ya alhamdulillah yang jadi nih ya seperti istri pada umumnya. Gak ada spesialnya. Oke, next question ya. Bagaimana cara menyelesaikan perdebatan agar tidak ada yang tersakiti satu sama lain? Udah ini tadi. Belum. Coba gimana? Ya aku sih bodo amat ya, mau dia sakit hati atau enggak. Yang penting masalah selesai. Itu dia. Udah kan? Artinya pada saat masalah nggak selesai, ya berarti Nina belum tahu di mana kesalahannya. Akar masalahnya apa itu intinya kalau sama Mas Yudo tuh. Jadi harus dicari akarnya apa. Jadi kalau mau menghilangkan satu tanaman yang busuk ya sama akar-akarnya dibuang gitu loh. Nggak yang cuma menebangnya aja gitu. Intinya itulah kalau sama Bang Yudo. Kepada siapapun ya maksudnya. Maksudnya kepada siapapun. Kalau dulu kan maksudnya waktu masih jadi mahasiswa, jadi ketua BEM gitu kan, awal lulus gitu, kayak bener-bener emosionalnya masih sangat amat menggebu-gebu gitu, suka marah-marah sama juniornya gitu ya, sorry ya guys gitu. Ya, itulah kan, itu karena emang gak becus juga sih. Udahlah. Terus next question ya, ini pertanyaan terakhir.
Selama 8 tahun ini pernah gak sih berantem yang dimana sampai berantem besar? Pernah, tadi kan udah dikasih tahu. Kalau pernah, gimana cara menyikapi hal tersebut? Udah juga tadi dipotong akar permasalahannya. Atau kalau nggak pernah berantem sampai yang besar, coba kalau setiap permasalahan diselesaikannya seperti apa? Udah tadi. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Is. Akar permasalahannya lah yang dibuang gitu. Kalau kita nggak belajar terus, nggak belajar saling memahami, saling mencintai gitu, kayak kenapa masih belajar saling mencintai? Ya karena kita harus mencintai setiap hari gitu. Jatuh cinta setiap saat kalau kata Azhar. Betul, kita harus jatuh cinta setiap saat. Kita harus belajar terus saling mencintai. Bahkan kayak apa sih maksudnya, kayak ada momen-momen dimana yang aku sering banget sih maksudnya bilang kayak gini, kamu bangga nggak sama aku? Kayak gitu, kayak maksudnya sepele banget, cuman kayak itu hal kecil banget, cuman kayak yang aku bisa masak ini kayak gini enak, kamu bangga nggak sama aku? Bangga gitu, padahal sebenarnya kayak sebenarnya bisa aja gitu. Cuman hal yang kayak gitu yang benar-benar wah suami aku bangga sama aku jatuh cinta gitu, kayak yang kayak gitulah sebenarnya. Dan terakhir tadi ada titipan terakhir ya dari seseorang lah ya, bilang nanti di closing video suruh bilang Bang Yudo mau bilang apa sama Kanina mau bilang apa sama Bang Yudo gitu katanya. Itu di closingnya, terus doa dan harapannya di tahun ke-8 gitu. Jadi gantian kamu dulu. Yang bener lah. Ya nggak boleh lah, dari tadi aku mulu yang ngomong. Enggak lah, kamu Gimana dulu. ceritanya? Enggak, kamu dulu cerita. 2 jam kemudian. Ya kalau udah tahu mana yang baik mana yang buruk, ya itu dijaga gitu, diimplementasi dengan baik. Ajak teman-teman terdekat untuk jadi lebih baik juga gitu. Dan jangan pernah berpikir kalau kita tuh sebenarnya hidup untuk orang lain gitu. Jadi artinya ya tadi kan udah sempat disebut ya, sering banget ya Nina merasa sedih atau kesel karena gue dipandang sebelah mata gitu. Ya bisa jadi mata sebelahnya lagi sakit kan kita nggak ada yang tahu, atau ketutupan belek kan kita nggak tahu. Beleknya segede mata. Ya artinya jangan hidup karena orang lain gitu, tapi hidup untuk mempengaruhi orang lain gitu. Artinya jangan lu jadi bagus gara-gara orang gitu, jangan lu jadi panutan gara-gara orang, tapi justru lu harus jadi panutan biar orang itu sadar bahwa ada hal baik loh di diri kita gitu. Bisa simpel itu aja sih ya. Kalau akhirnya diapresiasi, kalau akhirnya banyak hal yang suka, terinspirasi dengan apa yang kita lakukan, ya itu berarti ada tabungan pahala juga buat kita. Doa dan harapannya di tahun ke-8? Yang pasti lulus ya S2. Yang kedua mudah-mudahan bisa punya anak ya. Amin. Dalam waktu dekat ini. Biar lahiran di Liverpool gitu. Biar lahir ya di Liverpool. bisa, masih kekejar. Yang ketiga ya mudah-mudahan bisa dapat banyak hal baru juga di sana. Artinya ya nggak cuma sekedar kuliah gitu. Terus yang keempat ya mudah-mudahan Partaistik bisa jadi dapat opportunity besar ke depannya. Apa yang mau disampaikan ke Mas Yudo? Pertama, terima kasih banyak untuk 8 tahunnya. Ya semoga kita masih bisa terus berjuang sama-sama sampai menua bersama gitu ya. Kalau katanya orang-orang kajian fil jannah katanya itu. Ya harapannya itu bisa selesai S2 di tahun depan, Allah kasih punya anak juga di tahun depan gitu, dan mudah-mudahan dapat rezeki juga di tahun depan lagi untuk lanjut ke S3 gitu. Ya pasti Partaistik lebih besar gitu biar benar-benar bisa dipegang sama ahlinya, karena ya pokoknya gitu, aku juga punya mimpi yang ingin banget aku realisasikan gitu lah ya. Ya semoga itu bisa terlaksana dalam beberapa tahun ke depan kayak gitu. Ya udah itu dia, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan bisa dapat manfaat lain di video-video berikutnya. Kalau ada yang pengen ya nonton video lain bisa di bawah sini, nanti ada, bisa diklik aja. Mudah-mudahan bisa ketemu orang-orang yang seperti kita ya. 8 tahun itu bukan waktu yang sebentar.
Dan ya bukan berarti kita juga udah cocok jadi panutan ya, artinya kita sama-sama belajar, mudah-mudahan hal-hal baik terus terjadi ke depannya, dan kalian juga dengan pasangan kalian mudah-mudahan juga bisa memberikan hal baik untuk diri kalian, keluarga kalian, dan juga orang lain. Doain Sampai terus ketemu ya.